Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salamnya kurang semarak, tidak sebanding dengan yang hadir. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mengucapkan salam dan yang menjawab semuanya menjadi ahli surga, bisa segera berangkat haji dan umroh, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Jika masih punya hutang segera lunas. Yang terakhir yang kencang aminnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamah 'ainul karamah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Shaimin shaimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Bahri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita berada di hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan. Dalam hitungan hari kita akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabat biasanya sedih karena akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Betapa tidak sedih beliau menyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau anna sanata kullaha Ramadan. Seandainya umatku itu tahu fadilah, kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan, pasti berharap satu tahun itu sepenuhnya menjadi bulan suci Ramadan. Karena apa? Li'annal hasanah mujtama'ah. Karena berbagai kebaikan berkumpul pada bulan suci Ramadan. Kita begitu mudah pergi ke masjid, sholat berjamaah, bangun malam, tarawih, tadarrus. Itu karena bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan rasa-rasanya agak berat kita. Jadi li'annal hasanat mujtama', berbagai kebaikan berkumpul. Berinfak, bersedekah, berbagi takjil, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Kebersamaan itu terasa pada bulan suci Ramadan. Dan kemudian yang kedua adalah wal hasanat mudha'afah. Berbagai amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah diberikan pahala wajib, dan setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunub maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting bagi kita, karena bulan suci Ramadan kita mendapatkan yang namanya THR. Betul nggak? Sudah dapat THR-nya? Nah, kalau satu tahun itu menjadi bulan suci Ramadan, kan berarti THR-nya 12 kali, betul nggak? Nah, yang repot perusahaan. Nah, jadi kebaikan-kebaikan berkumpul pada bulan suci Ramadan. Sudah 26 hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan kita bisa menyempurnakan siam Ramadan, qiyam Ramadan, sehingga kita menjadi hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tiada hentinya kita aturkan untuk baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau Ramadan ini ibarat training, dan memang training ya, bulan pelatihan kawah candra di muka yang sangat luar biasa. Teman-teman yang masih aktif ini kan pernah ikut diklat, ya kan? 3 hari, seminggu, ya. Dan biasanya diklat itu kan, ya, tidak sekomprehensif Ramadan. Ya, diklat spesifik biasanya, ya kan? Mulai jam rata-rata jam 8 sampai sore. Mungkin ada tugas-tugas sampai malam. Tetapi kalau bulan Ramadan ini kan yang diklat seluruhnya, fisik dan mental kita didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan ini dikenal sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dilatih tidak makan, tidak minum di siang hari, digeser. Padahal bagi sebagian kita itu berat itu, tidak makan, tidak minum itu, apalagi yang biasa ngopi, ya kan, digeser ke malam hari. Sehingga secara fisik Ramadan ini adalah juga bulan perbaikan kondisi fisik kita. Kita biasanya makan 3 kali ya, apalagi kalau meeting ya, ada full board namanya, ya kan, coffee break ya, jam 9, jam 10, jam 3, jam 4, sehingga makan bisa 5 kali. Tetapi pada bulan suci Ramadan itu frekuensi itu dikurangi, sehingga kemudian secara fisik dilatih dan mengembalikan kepada titik keseimbangan secara fisik. Berat badan menjadi semakin berkurang, semakin slim, semakin ramping, dan jauh lebih sehat. Demikian pula mungkin ada sebagian dari kita ya di luar sana ya yang kekurangan gizi karena tidak ada konsumsi untuk dimakan. Mereka-mereka yang masih terjebak kepada kemiskinan, stunting dan lain-lain, tapi pada bulan suci Ramadan itu diperbaiki, sehingga yang sisi kiri ya, kekurangan berat badan, kurang gizi diperbaiki ke tengah, yang kelebihan berat badan ditarik ke tengah juga diseimbangkan. Banyak studi yang menyatakan ya, faktor makanan ini faktor penting untuk kesehatan. Kelebihan berat badan juga masalah, kelebihan makanan masalah, kekurangan makanan juga masalah. Sehingga Nabi menyatakan sumu tafsihu, berpuasalah kalian, kalian kemudian akan menjadi sehat. Kemudian secara mental kita akan jauh lebih sehat dengan berpuasa. Teman-teman selama bulan suci Ramadan ini kan siang tidak lagi mikir nanti ngopi di mana ya, sehingga kemudian lebih fokus dan secara emosional jauh lebih sehat, lebih sabar, lebih menerima, lebih bisa mengendalikan diri. Karena apa? Konektivitas kita dengan Allah semakin baik pada bulan suci Ramadan. Ingat, kesehatan mental, ketenangan batin itu menjadi faktor determinan kepada kesehatan fisik.
Al-Quran menyatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan ada satu firman Allah yang luar biasa. Karena kita sering berzikir kepada Allah, apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah engkau ingat kepadaku, aku pasti akan ingat kepada engkau, kepada kalian. Washkuri, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan jangan kufur. Dan itu hukum alam, hukum kausalitas. Kalau kita ingin ingat pimpinan, maka kita harus respect dan ingat kepada pimpinan kita. Kalau kita ingin ingat Allah sang pencipta kita Ar-Razzaq, maka kita harus ingat kepada Allah. Janji Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ketika fisik sehat, mental sehat, maka insya Allah hidup kita ini semakin bermakna, lebih bermakna. Karena itu apa kata Nabi? Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian akan sehat. Ya ini maaf sekedar tahadus bin nikmah ya. Alhamdulillah saya selama bulan suci Ramadan ini sehat. Padahal kadang-kadang ngisi kajian subuh, zuhur ceramah, asar masih ngisi, malam ngisi. Ya pasti pulang agak malam ke rumah kan. Tapi qadarullah sehat. Karena kita terus menjaga konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, bagaimana kebaikan-kebaikan yang selama 26 hari sudah kita lakukan ini ya, kita jaga, kita internalisasi, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang berdampak, berbuah kebaikan untuk kita, ya kan? Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa an law istaqamu, kalau seandainya kita semua istiqamah ala tariqah, di jalan Allah. Jalan Allah pasti jalan kebaikan. Salat malam, salat duha, tadarrus, i'tikaf ya, berbagi, salat berjamaah. Itu semua tariqah, jalan-jalan kebaikan. La asqainahu ma'an ghadaqa. Kata Allah, pasti akan saya berikan mereka ma'an ghadaqa, air yang melimpah. Al-Quran itu menggunakan bahasa air ya. Kenapa? Al-Quran ini kan diturunkan di tanah Arab, betul ya? Karena itu menggunakan bahasa Arab. Arab ini daerah padang pasir, di mana air itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, dan harga air lebih mahal dibandingkan BBM di sana. Karena itu dalam kisruh di negara Teluk itu yang paling ditakuti kalau sumber air itu kena serangan. Saking maharnya nilai air. Dan Al-Quran menyatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan saya jadikan dari air itu semuanya kemudian menjadi
hidup. Nah, kita kan juga dari air, saripati, iya kan? Pohon-pohonan yang kering di musim kemarau ketika Allah turunkan hujan, kemudian hidup lagi yang hijau, rumput yang menguning ketika kemarau, Allah turunkan hujan, kemudian menghijau kembali. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sehingga simbolik makna itu di dalam terjemahan Al-Quran itu la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang-orang yang istiqomah pasti oleh Allah akan diberikan kehidupan rezeki yang baik. Kuncinya hanya satu kata, istiqomah. Rasulullah SAW menyampaikan al-istiqomah ainul karamah. Istiqomah itu ainul karamah, cermin kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mulia dalam pandangan Allah dan Rasulullah SAW, kuncinya satu, istiqomah. Nah, kalau bahasa yang lain itu kerennya itu sustain gitu ya kan, sustain. Ya samalah dengan di kantor misalnya ya. Nah, teman-teman bekerja ya rajin ya, datang tepat waktu, konsisten, itu mudah untuk bisa promosi. Dikasih tugas dilaksanakan ya dengan baik, tidak angin-anginan ya, sustain ya, ya itu istiqomah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan ya, konteksnya istiqomah itu amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang dilaksanakan dengan istiqomah. Wa in qalla, kata Nabi, meskipun hanya sedikit. Ya, teman-teman misalnya ya, ayo cari waktu kita, kapan kita paling baik, paling mungkin untuk bisa baca Al-Quran, meskipun hanya 2 ayat. Yang penting istiqomah setiap hari. Apakah setelah sholat maghrib ya, antara maghrib dan isya ya, atau setelah subuh, cari. Termasuk juga misalnya sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Berangkat dari rumah, nyampe kantor ya, absen dulu tek ya, keluar sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Karena apa ya? Kan kadang-kadang kan begini ya, maaf, kita ini mencari karunia Allah, tapi yang sering kali lupa kita itu kepada zat pemberi rizki. Kita baca rizki tapi lupa kepada zat pemberi rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala ar-Razzaq. Nah, maka dengan sholat duha ya, kita melaporkan kepada Allah, lapor ya, ingat kepada Allah. Demikian pula dengan yang lain-lain, sholat tepat waktu dan lain-lain. Pendek kata, semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ini, ayo kita rawat, kita jaga, kita internalisasi, sehingga Ramadan ini sekali lagi berdampak kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan yang paling menjadi tantangan bagi kita itu adalah bagaimana pasca Ramadan ya. Sehingga makna lebaran itu adalah lepas dari dosa, tapi tidak berarti lebar seenaknya kembali, tidak ya. Ada konsistensi. Karena itu pemaknaan nama bulan, pemaknaan bulan itu pun juga subhanallah luar biasa. Ya setelah Ramadan itu masuk ke namanya bulan Syawal ya kan. Apa makna Syawal itu? Salah yasulu syawlan, mendaki, menapak. Artinya apa? Karena Ramadan ini bulan training ya kan, maka keberhasilan training itu tidak saja diukur pada saat hari H pelaksanaan, tapi pasca pelaksanaan berdampak apa tidak. Dan kemudian di akhir Ramadan ya,
Allah memberikan hadiah terbaiknya, itu malam Lailatul Qadar, yang menurut Nabi akan diberikan pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, ya 25, ya kemungkinan juga nanti malam 27, 29. Sengaja Nabi tidak memastikan tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu. Untuk apa? Agar kita itu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab kalau dipastikan malam 27, yakin semua masjid tidak bisa menampung jamaah, betul kan? Tapi setelah itu dan sebelumnya kosong, nah, karena semuanya berebut di malam lain tanggal 27. Nah, ini rahasia Allah. Meskipun juga banyak penjelasan di dalam kitab-kitab yang bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak sama setiap tahunnya. Mungkin tahun lalu tanggal berapa, tahun ini tanggal berapa, dan bisa saja misalnya sangat subjektif. Mungkin orang tertentu dapat malam 21, mungkin yang lain. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi dalam konteks Indonesia ini, kapan sesungguhnya malam ganjil itu? Iya kan? Tergantung ikut yang mana, betul, puasanya itu. Bagi yang mulai puasa hari Kamis, ini malam ganjil. Tapi yang puasa hari Rabu, ini malam genap. Nah, karena itu yang penting bagi kita adalah ayo mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak i'tikaf, perbanyak qiyamul lail. Dan satu hal yang pasti, Ramadan adalah saat-saat terbaik bagi kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rangkaian ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu di surat 87 187 itu ada ayat yang luar biasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i, saya siap mengijabah, menerima doa-doa hambaku manakala dia mau berdoa, sepanjang kita mau berdoa. Nah, karir, dilapangkan rezekinya, diberikan keturunan bagi yang belum punya jodoh, minta jodoh, minta kepada Allah. Yang belum bisa berangkat haji, mohon dimudahkan untuk bisa berangkat haji dan sebagainya. Ini adalah sepanjang dia mau berdoa. Nah, tapi ada dua syarat yang diminta oleh Allah untuk dikabulkan itu. Falyastajibu li wa yu'minu bi. Dekatlah kepadaku, berimanlah kepada dekat. Samalah dengan kita lah, manusia itu kan. Kita minta apa, proposal dan lain-lain, itu kan dekat syaratnya, iya kan? Respect dan lain-lain. Dan yakin, beriman itu yakin bahwa doa yang kita sampaikan, panjatkan itu akan dikabulkan. Karena kata Allah, anak itu dunia abdi, saya ini tergantung praduga hamba. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga betul spirit Ramadan ini. Jamaah sekalian yang dihormati Allah, yang sudah menunjukkan jam 1 kurang sedikit ya, kurang 7 ya, ini ada kesempatan bagi 4 penanya, ini hadiahnya 4 ini ya, ada buku 2, ada kurma, ada apa ini, kapsul minyak zaitun ya, silakan
yang ingin bertanya? Hadiah Ramadan insyaallah berkah. Monggo. Kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama, Bapak. Saya mau bertanya, saya ingin bertanya Ustaz, jadi kalau misalkan Namanya? Faza. Faza. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan kita harus di misalkan di langsung ya, di kayak di masyarakat atau di kereta gitu. Itu kan ada kalanya kita ketemu ayat sajadah ya, Ustaz ya. Itu gimana ya? Itu kita apakah kita harus di transumnya itu atau ada lain itu buat mengamalkan ayat sajadah itu? Iya, oke. Nah, idealnya ketika terkait dengan ketemu surat sujud ya, sujud. Tapi kalau di sana kan nggak mungkin kan nanti merepotkan orang lain, ya cukuplah dalam hati bahwa itu ayat sajadah ya. Jadi itu bagian dari refleksi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada bab khusus di dalam kitab itu yang namanya al-iqtisad fil ibadah, wajar dalam hal ibadah. Jadi kalau pas kita pikir-pikir saya mau sujud, orang aneh nanti. Jadi Allah Maha tahu ya. Oke. Mau yang mana hadiahnya ini? Nih buku biar dibaca. Bapak kalau 4 kebanyakan. Kebanyakan, oke. Langsung kasih 2 aja. 2 aja, oke. 2 sama ini gambar. Satu lagi. Dapat hadiah itu bonus, dilipat gandakan pahalanya. Ayo satu lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, bagaimana caranya kita tahu bahwa ibadah kita atau puasa kita di bulan Ramadan ini benar-benar diterima Ustaz? Terus yang kedua terkait dengan Lailatul Qadar Ustaz, apakah ada ciri fisiknya terkait dengan kita sudah dapat malam Lailatul Qadar itu? Mungkin di sisi kita tahu mungkin dari sisi fisik paginya itu cuacanya seperti apa gitu, terus yang menentukan malam tersebut itu turunnya Lailatul Qadar. Terima kasih. Ya, nih pertanyaan yang berat. Ini menunjukkan kedalaman ilmu ya. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa amal ibadah kita diterima ya? Kita kan yang pasti begini ya. Apakah kita semakin baik atau tidak gitu? Itu kan sederhana ya. Kalau kita semakin baik, maka insya Allah, karena kita nggak bisa memastikan ya, karena diterima atau tidak itu kan rahasia Allah ya. Bagi kita sebagai hamba, ikhtiar ya untuk amalan itu bisa mengerjakan amalan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ada hadis Nabi yang luar biasa, alamatus sa'adah, ciri-ciri orang yang bahagia adalah melupakan amal ibadah kita, sebab kita nggak tahu auzubilatan ruddat itu ya kan. Tapi yang penting bagi kita maksimalkan ya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, dan apakah kemudian menjadi semakin baik atau tidak pasca Ramadan itu. Kemudian yang terkait dengan malam Lailatul Qadar itu yang disampaikan oleh Nabi adalah ciri-cirinya ya. Ya kata Nabi ya, dan banyak ulama salafus salih itu malam itu malam yang sangat tenang ya kan. Ya sesuai dengan makna malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu tenang.
kemudian di pagi harinya itu cuaca itu cerah, tapi matahari itu tidak menyengat, teduh. Seperti orang tenang itu kan hatinya teduh gitu ya kan. Tidak hujan pasti ya kan, tidak ada meteor yang jatuh, pokoknya alam itu sangat kondusif ya, baik di malam harinya maupun di pagi harinya. Kalau ada ciri-ciri seperti itu, ya patut diduga. Kepastiannya wallahu a'lam bishawab. Sebab itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Kan kemudian kan, wah saya semalam sepertinya, kan pasti sepertinya kan, selalu sepertinya dan semoga itu barangkali, dan semoga jangan memastikan bahwa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita kan nggak tahu ya. Kan berbeda dengan misalnya ya, ini dapat hadiah gerfras kerudungan, itu kan beda. Ini semuanya adalah ya patut diduga aja kalau bahasa saya, dan tentu bermohon ya semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang karena itu ya sekali lagi Nabi menyampaikan ciri-cirinya ya, itu saja. Itu saja yang bisa disampaikan, karena lebih dari itu nggak punya ilmu ya. Nggak. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, waktu jualah yang batasi kita. Semoga sedikit ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.